Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku Rita. Kali ini teman-teman aku bakal ngebahas mengenai ilmu komunikasi, yaitu bagaimana caranya membangun komunikasi dengan orang lain dan kenapa kita harus membangun komunikasi dengan orang lain. Oke, bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel aku, perkenalin nama aku Rita Arisandi. Biasanya aku ngebahas tentang self-improvement, fashion beauty. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang ilmu komunikasi, terus ada juga bahasa daerah, musik, dan juga traveling. Nah, jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen, di-share juga video ini biar aku makin semangat buat videonya. Oke, kita lanjut ya. Membangun komunikasi dengan orang lain adalah membangun pemahaman antara satu dengan yang lain. Kita lebih memahami diri kita dan orang lain. Kita lebih memahami diri kita itu berasal dari orang lain, teman-teman. Ada beberapa hal mengapa komunikasi dengan orang lain itu penting. Secara sosialnya, kita itu bisa membangun diri kita. Kemudian aktualisasi diri untuk keberlangsungan hidup dan memperoleh kebahagiaan. Secara ekspresifnya, kita dapat menyampaikan pesan-pesan kita, baik itu secara nonverbal dan verbal. Jadi ketika kita marah nih teman-teman ya, kita bisa nyampein itu tanpa kita ngomong aja. Sebenarnya dari ekspresi kita tuh sudah terlihat banget kayak gitu kan. Orang udah paham oh kita lagi marah nih, oh kita lagi seneng nih. Dari situ kita sedang menyampaikan komunikasi kita kepada orang lain. Kemudian ada alasan lainnya, yaitu secara informatif, yaitu bisa menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Selain itu bisa mendorong, mengajar, mempengaruhi orang lain juga. Kita bisa melalui komunikasi. Nah, hal ini juga ditegaskan oleh Profesor Dedi Mulyana bahwa komunikasi ini akan lebih mudah menyampaikan suatu pesan kepada orang lain. Jadi ada komunikator dan juga komunikan. Namun teman-teman, banyak banget permasalahannya adalah di antara kita masih banyak teman-teman yang takut untuk memulai komunikasi dengan orang lain, membangun komunikasi dengan sekitar. Masih banyak yang merasa ragu. Ini banyak banget alasannya. Di antaranya itu bisa karena penolakan, takut ditolak, kemudian takut merasa berbeda dengan yang lain. Banyak banget alasan yang membuat kita itu tidak berani untuk memulai komunikasi dengan orang lain. Padahal banyak sekali keuntungannya teman-teman ketika kita bisa membangun komunikasi dengan orang lain. Nah, kali ini aku bakal share bagaimana caranya kita membangun komunikasi dengan orang lain. Yang pertama adalah siap dan berani, serta evaluasi adalah kunci dari komunikasi. Ketika kita siap tapi kita tidak berani, ya percuma saja dong. Kita sudah belajar banyak hal, bagaimana caranya komunikasi duluan nih, ngobrol duluan sama orang lain, tapi kita tidak siap, ya itu percuma juga teman-teman. Nah, ada siap kemudian berani tapi tidak pernah evaluasi, sehingga membuat kita itu malas untuk belajar dan merasa oke, saya sudah tahu kata-kata ini, please jangan dipertahanin. Ini akan membuat teman-teman tidak upgrade diri kalian, tidak upgrade bagaimana komunikasi dengan orang lain. Padahal komunikasi itu ada caranya masing-masing. Untuk orang yang lebih muda, orang yang sebaya, dan orang yang lebih tua. Jadi berbeda teman-teman. Jadi siap dan berani serta evaluasi adalah kunci dari komunikasi. Nah, yang kedua, ketika kita ingin membangun komunikasi dengan orang lain, pandanglah dan perlakukan manusia itu sebagai aset teman-teman. Siapapun dia, apapun profesinya, apapun kondisinya, kita perlakukan orang itu sebagai aset kita. Kita tidak pernah tahu rezeki itu dari mana. Bisa saja dari orang yang kita kenal, yang telah kita bangun hubungannya sejak lama ataupun baru.
Intinya adalah hargailah orang sekitarmu, siapapun dan apapun profesinya. Yang ketiga adalah bagaimana kita membangun komunikasi dengan orang lain, yaitu didasari dengan keikhlasan, teman-teman. Kita ikhlas dan tulus memang ingin membangun komunikasi dengan orang lain. Karena ketika kita ikhlas dan tulus, hati kita pun lebih plong. Jadi kalau misalnya kita punya niat-niat tertentu nih, ingin komunikasi dengan seseorang, itu agak mengganjal gitu loh di hati. Sehingga perlunya kita bangun komunikasi itu ya kita tulus dan ikhlas saja kayak gitu. Yang keempat, komunikasi berarti keberanian. Di dalam kita membangun komunikasi ataupun hubungan pasti memiliki resiko dan konsekuensinya, teman-teman. Misalnya di dalamnya itu ada hal-hal yang tidak mengenakan, terus kita tidak langsung percaya dengan omongan orang baru, orang lain siapapun itu. Kita harus lihat dulu, cross check dulu, sehingga kita juga bisa lebih selektif dalam menerima informasi dari orang lain. So kita harus perlu ya teman-teman memfilter informasi apapun itu masuk dalam hidup kita. Kelima, bergaul dan menambah wawasan. Ketika kita bergaul dengan orang lain, sebenarnya kita sedang menambah pengalaman kita, memperbanyak pengalaman kita. Hal ini juga akan baik untuk kehidupan kita ke depannya. Makin banyak pengalaman yang kita dapati ataupun kita miliki, maka akan membuat kita itu semakin berani. Ketika kita berani, akan membuat kita jadi lebih percaya diri. Jadikan kritikan sekitar sebagai acuan kita untuk mengupgrade komunikasi kita dan hubungan dengan orang lain. Mulailah banyak menambah wawasan kita dengan banyak membaca buku, kemudian kita gabung dengan komunitas yang bermanfaat, dan juga kita sering berdiskusi tentang segala hal topik. Itu sangat bermanfaat juga sih untuk supaya pikiran kita itu lebih kritis dalam menerima segala informasi, teman-teman. Nah, teman-teman, itu tips aku untuk teman-teman yang ingin membangun komunikasi ataupun hubungan dengan orang lain, mulai dengan hal-hal yang sederhana. Dari kelima tips ini, teman-teman bisa tambahin juga kalau misalnya teman-teman ada pengalaman yang lain, biar kita sama-sama belajar. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share juga, agar aku di sini bisa juga semangat untuk buat video untuk teman-teman. Terima kasih, bye-bye.